waktunya kita ngomongin film Marvel Cinematic Universe terbaru ya. Ini mungkin udah ditunggu-tunggu juga sama kalian yang ngikutin MCU dari dulu, yaitu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Membawa tema multiverse lagi nih ke tingkat yang lebih edan ya ceritanya gitu ya. Karena di sini kita akan diperkenalkan dengan karakter lain yang bisa menjelajah multiverse itu, yaitu America Chavez ya, diperanin sama aktor muda baru ya, yang katanya nanti mungkin karakter America Chavez ini bakal jadi member Young Avengers. Nggak tahu ya apakah bakal terrealisasi atau enggak, tapi kita tunggu aja nanti ya, karena MCU mah mungkin sampai 1 abad ke depan nggak akan habis ya materinya, ada aja terus gitu. Kalau lu berekspektasinya berlebihan gitu, kayaknya jangan deh, karena film ini ternyata sesimpel itu gitu, sesimpel Doctor Strange menyelamatkan si America Chavez dari kejaran iblis yang menyerangnya gitu ya, yang ternyata iblis yang menyerangnya adalah Scarlet Witch alias Wanda ya. Yang terakhir mungkin kita lihat Wanda itu ada di seriesnya juga, WandaVision gitu ya. Dan mungkin hal yang paling menarik di sini sebenarnya adalah sutradaranya ya. Karena dulu film Doctor Strange pertama direct sama Scott Derrickson ya, yang notabene dia itu sutradara film horor. Film kedua ini sekarang MCU menggait Sam Raimi ya, yang notabene sebelum kalian kenal dia bikin Spider-Man, dia ini kan bikinnya Evil Dead gitu ya. Jadi dia ini emang udah master of horror juga sebenarnya. Pendekatan apa yang mau dibawa sama si Sam Raimi gitu ya ke universe-nya MCU yang jujur aja udah terlalu generik buat gue gitu ya, dari segi penyutradaraan yang emang kayaknya main aman gitu ya. Jadi gue pengen tahu nih, apakah Sam Raimi bisa membawa perbedaan. Dan ternyata lumayan terjawab ya. Ketika dia mendirect film ini, gue ngerasain sih sentuhan Sam Raimi banyak banget di sepanjang film gitu ya, bukan cuma di depan doang gitu ya. Horor yang dibawa Sam Raimi itu cukup konsisten sih dari awal sampai akhir gitu, dan itu cukup gue suka ya. Di sini gue ngeliat Sam Raimi banyak mainin suspense gitu ya, adegan-adegan jump scare cuy, adegan-adegan yang kamera movementnya ngingetin sama film-film dia yang dulu gitu ya, terutama Evil Dead gitu ya, yang bener-bener ngikutin gitu kan, follow tapi kenceng banget gitu ya, kayak lagi diikutin sama setan gitu ya. Di sini tuh ada beberapa lah hal-hal yang ngingetin gue sama film-filmnya Sam Raimi gitu, dan emang terbukti sih ningkatin rasa horornya gitu ya, meskipun menurut gue nggak yang horor-horor banget gitu ya, bahkan beberapa adegan actionnya pun kayak dibikin horor gitu ya. Selain itu sih secara visual mungkin film Doctor Strange itu termasuk yang menarik ya, karena film pertamanya dulu mungkin ngingetin sama film Inception ya dulu, ketika ada kota kebalik-balik gitu kan. Nah di film yang kedua ini visually dia ngasih sesuatu yang baru juga gitu. Konsep multiverse gini diterjemahin secara visual ke live action seru juga gitu ya. Walaupun sebelumnya kalian pernah nonton What If kali ya, sebagai perkenalan multiverse kali ya. Tapi kan itu versi animasi ya. Jadi kalau versi animasi mah lu bisa unlimited lah ya. Pertarungan Doctor Strange yang pertama sama monster yang gurita mata satu itu juga oke gitu ya. Secara visual bagus banget sih, kata gue smooth gitu. Bahkan beberapa jurus Doctor Strange yang gue belum pernah lihat di film-film sebelumnya di sini banyak dikeluarin gitu, dan itu cukup eye pleasing sih pas nonton gitu. Jadi kayak wah ini nih duitnya nih lari ke sini nih. Dan yang menarik lainnya adalah ya itu dia, bukan MCU namanya kalau tidak menyelipkan karakter-karakter kejutan untuk fanservice tentunya ya. Dan mungkin juga untuk mengkonfirmasi bakal ada film-film Marvel Cinematic Universe selanjutnya yang akan melibatkan karakter-karakter kejutan ini ya. Dan gue sih menunggu ya, ada beberapa yang menarik, tapi sayangnya kehadiran mereka juga di sini jadi bumerang sih buat film ini sendiri ya. Karena gue ngerasa film ini cukup banyak masukin plot di konsep multiverse gitu, yang ternyata beberapa plotnya juga justru tidak terpakai dengan bagus gitu ya. Soal The Illuminati ya, ini organisasi rahasia atau organisasi Avenger di multiverse lain gitu ya, yang terdiri dari anggota-anggota yang mungkin beberapa kita kenal, beberapa mungkin bisa bikin Anda terkejut gitu ya, seperti gue pas ngelihat salah satu member Fantastic Four ada gitu ya, yang diperankan sama John Krasinski tentunya ya, Reed Richards. Dan itu oke sih, gue cukup terkejut dan cukup antusias sih. Wah gila, Fantastic Four berarti udah konfirmasi nih mau dibikin lagi gitu ya, dengan John Krasinski sebagai Reed Richards. Gue nggak keberatan sih pas lihat di sini, wah cocok sih, gila, oke banget sih. Terus tentu saja ada Profesor X ya dari X-Men. Ini mah udah bocor dari kapan tahun juga gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Sisanya sih kayak karakter-karakter yang mungkin nggak begitu asing lagi ya. Kapten Amerika di sini diganti jadi sama Kapten Carter kali ya. Siapa sih namanya? Kapten Carter? Ya pokoknya itulah ya, Agen Carter, tapi yang jadi Kapten Amerikanya dia gitu sekarang kan. Itu mungkin udah pernah kalian lihat juga di What If ya series. Terus Kapten Marvelnya sama si Monica Rambeau ya, yang
Kalau di film Captain Marvel dia itu sebenarnya temennya ya, tapi di universe yang beda dia jadi Captain Marvelnya gitu. Dan ada Black Bolt yang sama sekali gue nggak tahu gitu ya. Gue pernah dengar tapi gue nggak pernah tahu dia kayak gimana. Dan di sini diliatin juga gitu. Dan tentunya Mordo ya. Illuminati ini sebenarnya gue nggak ngerti sih mau diapain sama MCU gitu ya. Perlakuannya di sini tuh kayak cuman buat nyenengin fans doang gitu sesaat. Jadi kayak, weh keren Reed Richards, terus datang Wanda, weh nggak jadi keren gitu ya. Mereka di sini dipasang cuman biar penonton bisa bersorak-sorai sesaat doang gitu ya. Tapi secara plot jelek banget sih kalau kata gue ya. Kayak buat apa ada mereka gitu ya. Kalau fungsinya pun 1% pun tidak berfungsi gitu ya. Kehadiran The Illuminati di sini gitu. Jadi gue kesalnya di situ sih sebenarnya pas nonton ini ya. Agak kecewa sih kenapa diperlakukan seperti itu. Oke lah, kalau nanti kalian berdalih ya karena juga multiverse, ntar juga ada Reed Richards dari universe lain dan lain-lain, ya itu masih gue nggak peduli ya, masa bodoh gitu ya. Pengen ada Profesor X dari universe ke-1000 pun gue nggak peduli gitu. Teman perlakuannya di film ini tuh kata gue kayak kurang aja gitu ya, karena kan di sini digambarin di Illuminati ini kayak bener-bener apa namanya member-member terkuat gitu ya. Cuman pas ketemu Wanda itu kayak nggak ada 5 detik anjir mati semua gitu, kayak ibaratnya kayak anjir men, anti klimaks sih, asli anti klimaks sih. Apalagi Mordo gitu ya Allah, cuman buat jadi ini aja itu mah apa namanya, kalau di acara-acara festival atau bazar atau event-event musik gitu ya, liaison officer cuy, LO gitu ya, cuman buat nganterin tamu terus ngenalin udah aja, bye-bye gitu ya. Terus kalau ngomongin Wanda gitu ya, gue makin ngerasa kalau film ini sebenarnya cuman akal-akalan MCU aja ya buat nerusin WandaVision. Jadi gue ngerasain itu sebenarnya WandaVision the movie cuy. Ini bisa jadi bumerang juga sih buat yang gak ngikutin serialnya WandaVision, karena lu pasti bingung kenapa Wanda tiba-tiba kangen anak mulu gitu ya. Itu semua bakal terjelaskan di WandaVision. Jadi silahkan nonton itu dulu sebelum nonton ini. Tapi gue yakin sih kalau penonton MCU mah pasti udah nonton lah semua seriesnya ya. Dan gue ngerasa kekuatan besar si Wanda ini bener-bener nutupin kelebihan karakter-karakter lain gitu ya. Jadi gue ngerasa kayak perang di kamar Taj itu dan semua gengnya Doctor Strange dari belahan dunia manapun gitu ya kan ngumpul tuh, ada yang dari Cina, ada yang dari London ceritanya ya. Mereka di situ cuma nongol buat dibunuh doang gitu ya. Sayang balik lagi ke situ ya. Banyak sebenarnya karakter-karakter keren yang kayaknya bisa agak di highlight gitu, tapi di sini ya udahlah, gimana lu lihat Wanda ngebunuh semua Illuminati itu keren banget sih. Balik lagi tapi anti klimaks ya, karena Illuminati di sini aduh bangke cuy. Captain Marvel gitu cuy yang punya kekuatan kayak Tuhan anjir literally gitu ya, bisa kalah sama Wanda ditimpa batu doang itu. Gue tuh kayak anjing men, kayak tai lah gitu ya. Tapi maksudnya di sini kayak adegan-adegan mati mereka itu sebenarnya keren-keren cuy. Kayak mecahin kepala si Reed Richards lah, si Black Bolt pecah lah kepalanya juga dari dalam gitu ya. Itu kan gila-gila gitu ya. Terus Captain Carter kebelah dua lah anjir, itu mantep sih. Cuman kayak inget ini tuh film Disney gitu ya. Jadi janganlah tolong janganlah ngeliatin badan terbelah-belah ya. Tapi andaikan aja Disney mau mengambil rute yang brutal, tapi ya udah nggak mungkin terjadi. Tapi ya udah itu mah unek-unek pribadi aja sih. Gue pengennya ngeliat gimana kalau dibikin beneran brutal gitu, kayaknya keren banget gitu. Dan mungkin yang masih bikin gue bertanya-tanya gitu ya soal multiverse yang dibawa MCU ini mau kayak gimana sih konsepnya, gue masih belum begitu nangkap gitu ya. Karena kita udah lihat multiverse di Loki, terus di Spider-Man, terus di sini gitu ya. Nah itu tuh gue kayak nggak ngelihat ada benang merahnya gitu. Multiverse-nya tuh kayak gimana? Yang paling gampang aja di Loki itu, si konsep multiverse itu kayak udah ada sistemnya gitu, udah ada yang ngatur, udah ada polisi waktu lah ibaratnya kan, kayak gitu. Jadi gue mikir tuh bakal ada sangkut pautnya ke sana gitu ya, setidaknya dari sistemnya lah, sistem multiverse. Tapi di film Doctor Strange Multiverse of Madness ini bener-bener nggak ada tuh sama sekali. Gue ngerasa ya filmnya masih menyimpan banyak pertanyaan sih ya, terutama karakter Doctor Strange yang ketemu lagi sama Doctor Strange yang jahat gitu ya. Ini juga pernah ada di What If ya, sama konsepnya mungkin mirip-mirip gitu ya. Tapi terakhirnya Doctor Strange-nya malah ngeluarin mata ketiga gitu ya. Jadi artinya apa, Doctor Strange yang terakhir selamat itu udah jadi jahat atau gimana gitu ya. Itu juga gue belum ngerti tuh maksudnya mau dibawa kemana gitu ya, karena kan nanti pasti ada sequelnya. Apalagi terakhirnya ada karakter baru yang diperankan sama Charlize Theron gitu ya, tiba-tiba aja dia ada ya. Tapi kalau ngomongin adegan yang oke-oke, gue suka sih beberapa adegan yang benar-benar memanjakan mata ya. Adegan opening juga cukup menarik ya, ketika Doctor Strange yang rambutnya gondrong dan dikucir gitu ya berusaha menyelamatkan si America Chavez, itu juga oke. Dan tentunya adegan-adegan yang kayak di set horror gitu ya, itu juga oke banget sih. Sam Raimi bisa gitu ya, kayak pas adegan Wanda nyantet
Wanda di universe lain gitu ya. Itu oke banget sih, nggak nyantet ya, merasuki Wanda gitu ya. Dream walking ceritanya kalau di sini, dan itu oke banget sih. Dan Doctor Strange pas dream walking juga ke Doctor Strange yang udah jadi mayat ya di universe yang lain, itu juga oke sih. Secara visual mantep banget, apalagi kan kayak ada roh-roh terkutuk gitu ya, terus dia jadi sayapnya Doctor Strange, anjir. Oke sih itu. Secara visual tuh anjing keren sih ini film, asli parah. Yang menurut gua oke, pas Doctor Strange lawan Doctor Strange yang jahat ya di universe yang udah mau hancur itu. Wah, itu bagus banget sih. Gue suka sih itu, lumayan. Karena dia kan kayak mainin not musik gitu ya, dibuat hidup terus jadi senjata gitu buat nyerang si dokter, terus dilawan sama not musik yang lain gitu. Dan itu tuh semuanya tuh ngeluarin lagu yang dimaksud dari si not musik tersebut gitu. Anjing, itu bagus banget sih. Maksudnya secara imajinasi bener-bener sangat liar ya. Sam Raimi kalau nggak salah di sini ngajak Danny Elfman ya sebagai komposer, dan gue suka sih musik scoring di sini oke banget sih. Di satu sisi dia bisa bikin yang kayak bener-bener tema superhero banget, tapi di satu sisi bisa langsung dibelokin ke arah yang horor banget. Itu kerasa banget pas bagian si WandaVision lagi dreamwalking ke dirinya sendiri di universe yang lain ya. Itu oke banget sih. Gue suka banget scoring di situ gitu ya. Jadi kayak dari yang tema superhero langsung kayak tema industrial rock, puncaknya di situ sih terakhir yang pasti Doctor Strange lawan Doctor Strange yang jahat, permainan not musik terus cuma ditambah satu not doang, teng, anjir langsung meledak, anjir. Imajinatif asli. Maksudnya secara treatment actionnya tuh nggak boring gitu, jadi kayak bener-bener treatment yang baru gitu. Dan gue ngerasa wah oke juga lah, boleh lah gitu ya, Sam Raimi bisa sampai ngebungkus si adegan actionnya juga si imajinatif ini gitu. Itu sih yang gue cari sebenarnya dari film-filmnya MCU ya. Mungkin next film bakal ada kejutan yang lebih mengejutkan lagi sih, yang jelas gitu ya, yang gak cuman sekali tebas mati gitu. Gue masih gedeg aja Profesor X dikalahin sama Wanda gitu doang, anjir. Kayak tai lah, ngapain lah ada X-Men gitu ya, percuma. Kalau mau gue kasih skor sih untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini kayaknya cukup 7,5 aja ya dari 10. Sebagai film sequel dan sebagai film yang didirect sama Sam Raimi, film ini cukup mengobati rasa kangen gue lah. Setidaknya dengan arahan Sam Raimi gue bisa menemukan hal-hal baru gitu yang cukup menarik. Jadi kayaknya ya worth it lah gitu ya. Apalagi jangan lupa di sini ada cameo kesayangannya Sam Raimi ya, yaitu Bruce Campbell. Buat yang udah nonton silahkan komen menurut kalian gimana filmnya, apakah sesuai ekspektasi atau apakah kalian ekspektasinya berlebihan, jadi pas nonton kayak ya gini doang ternyata gitu ya. Silahkan komen aja. Dan kalau udah nonton jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan ya udah follow IG Snacktrip, follow Twitter Snacktrip, beli kaosnya Snacktrip juga ada, linknya di deskripsi. Dan jangan lupa dukung Snacktrip di Saweria ya seperti biasa. Ya udah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.